Tidak cukup saya kira bagian memaki-maki, apalagi cuma mencaci maki dan mengkritik. Saya tidak di PAN sama sekali, saya sudah dikeluarkan oleh anak buah saya. Bismillahirrahmanirrahim, saya akan mendirikan sebuah partai PAN Reformasi. Solusi yang bagus buat masa depan PAN, kita membuat PAN Reformasi, mengapa tidak? Ini saya langsung bisa menebak bahwa PAN ini akan dijadikan sebuah kendaraan untuk memenuhi ambisi politik yang berlebihan. Omongan Amin ini tidak diridhoi Allah. PAN akan dapat dijadikan tumpuan referensi rujukan bagi anak bangsa yang ingin melihat perubahan yang bagus. Bagaimana kita akan menyambut masa depan itu, kita siapkan betul untuk tahun 2024. Saya yakin kita bisa besar kembali. Insya Allah akan muncul Partai PAN Reformasi. Goodbye, selamat tinggal, ma'assalamah Partai PAN yang tadinya saya cintai. Lah kok minta seperti Pak Jokowi mundur, Pak Jokowi tidak berhasil. Mengapa saya sebut beliau ya? Itu presiden kita. Dari zaman Pak Harto aku dibilangin PKI dulu, tapi kenapa saya bisa duduk ya di DPR? Satu partai yang bisa dianggap mengganggu mereka itu adalah PDIP. Jadi untuk menyerangnya yaitu dikaitkan dengan komunisme, dihidupkan kembali isu komunisme ini karena mereka ini bagian dari rezim Orde Baru, kembali mengangkat Soeharto sebagai pahlawan penyelamat negara. Kenapa kita dijelekan? Karena sampai hari ini suara kita sebagai partai di Indonesia ini tertinggi terus. Ada orang kan yang membentuk kami, wah di situ kayaknya banyak banget yang kepingin jadi presiden. Pak Jokowi turun, respect saya sukarela, dan ternyata Pak Jokowi tidak punya kompetensi menjadi presiden Indonesia. Hasil pembangunan politik di masa Pak Jokowi telah memecah belah persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Takut melakukan korupsi bukan hanya terbangun atas ketakutan terhadap denda dan terhadap penjara. Takut melakukan korupsi juga bisa didasarkan pada ketakutan kepada sanksi sosial, takut dan malu pada keluarga, pada tetangga, dan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada neraka. Oleh karena itu, saya mengajak seluruh komponen bangsa untuk menjadi bagian penting dari gerakan budaya anti korupsi ini. Karena Pak Jokowi membangun pemerintahannya tanpa oposisi sama sekali. Kita bersyukurlah bahwa ternyata banyak sekali rakyat Indonesia ingin negaranya selamat. Ada menyatakan bahwa di kampungnya Jokowi ya itu bagus dong. Kami ingin menyelamatkan NKRI dari tempatnya Pak Jokowi gitu. Intinya bahwa semua yang terlibat dalam kami itu harus tujuannya adalah menyelamatkan NKRI. Proxy war yang telah menjadi satu ancaman yang luar biasa terhadap kedaulatan suatu bangsa. Penguasaan suatu negara oleh kekuatan yang lain tidak lagi harus dengan fisik, namun bisa menggunakan proxy, mengintervensi pemilu dan memilih pejabat untuk pada saatnya pejabat tersebut bisa dikendalikan, bahkan menjadi boneka bagi kepentingan lain yang bukan tujuan dan kepentingan negara. Adalah salah satu bahaya dari proxy war yang saya katakan hal ini diperburuk dengan tumbuh dan kembangnya oligarki kekuasaan di negeri ini. Kekuasaan dimainkan, dikelola oleh kelompok orang, dan lebih tidak beruntung lagi bagi kita semua. Mohon dipahami oleh segenap pendukung kami bahwa kami Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia adalah gerakan moral seluruh rakyat Indonesia untuk menegakkan kebenaran, keadilan, dan menciptakan kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sebagai gerakan moral. Lebih 5 tahun untuk melakukan perubahan, perbaikan, tapi kenyataannya kan gagal.
kita memang nggak siap menerima orang kayak Pak Jokowi. Karena ya kok tampangnya itu nggak kuat gitu loh. Jokowi ini kelihatan kerakyatan, tapi mazhab ekonominya itu liberal. Wajahnya kerakyatan, tapi isinya tuh sangat liberal, kapitalistik. Jokowi itu tidak pernah berpidato kepada rakyat Indonesia yang menyatukan rakyat. Pak Jokowi gagal di dalam menciptakan clean government. Pak Ali kan harus tahu presiden kita ini kan juga nggak berpengalaman amat. Ini adalah kegagalan dari pemerintahan Joko Widodo. Itu nyata sekali saya kira. Sekarang ini Pak Jokowi dan Pak Ma'ruf bahwa kemenangan mereka itu cacat secara hukum. Posisi yang sangat gampang berubah. Tidak tahu bahwa bagaimana Pak Harto hanya hitungan hari dia bisa berbelok menjadi melawan Pak Harto dan rakyat semakin berat ekonominya sehingga terjadi kekeringan keuangan dan jadi ekonomi formal mengalami gangguan bulan Mei. Kemudian rakyat menghadapi krisis mulai Mei dan Juni. Kemudian di situ juga habis Lebaran, yang butuh uang besar sekali. Dan di saat itu juga saya pikir dampak ekonomi global dari corona ini sudah mencapai puncaknya di bulan-bulan Mei dan Juni. Hanya cukup besar di luar Jiwasraya dan Asabri, 33 triliun. Reksadana dan lain-lain total itu hampir 150 triliun atau 10 billion dollar. Jadi kayak petinju kita udah kebanyakan utang, dikena jab gagal bayar. Ya terjadi sesuatu yang kita tidak bisa harapkan. Soal sosial, akhirnya Soeharto jatuh. Itu saya menilai pertahanan Indonesia terlalu lemah. Jauh dari yang diharapkan. Jadi bukan saya tidak percaya. Saya ini TNI Pak. Saya pertaruhkan nyawa di TNI. Saya lebih TNI dari banyak TNI. Akhirnya harga barang di dalam negeri akan ikut naik, harga nggak bisa dikendalikan, akhirnya pemerintahnya juga akan jatuh. Pasal 8 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 yang mengatur jikalau terjadi kekosongan jabatan presiden dan wakil presiden, maka tugas-tugas kepresidenan akan dipegang Menhan sampai terpilihnya kembali presiden dan wakil presiden definitif. Hai teman-teman, saya mau memperlihatkan transaksi saya hari ini lakukan trading di eToro. Ini bukti transaksi saya untung $4.500 US, itu sekitar 68 juta rupiah. Semua keuntungan bisa saya dapatkan dengan fasilitas copy trading di eToro. Kalau saya bisa, kalian juga bisa guys. Oke, itu yang mau saya tunjukkan. Like video ini sekarang juga. Promo spesial welcome bonus bulan Agustus sampai tanggal 14 September. Buat kalian yang deposit di bulan ini, ada welcome bonus hingga $600 yang biasanya hanya $50 saja. Jadi lakukan registrasi dan juga deposit sebelum tanggal 14 September. Dan jangan lupa gunakan bonus $100.000 di akun virtual Anda ketika Anda register dengan link di kolom deskripsi untuk latihan. Hai semua, dengan saya Jonas Leong. Terima kasih banyak buat kalian penonton setia yang selalu menonton di channel ini. Saya secara personal sangat menghargai waktu kalian. Dan saya sudah menganggap kalian sebagai family karena kalian selalu support di channel ini. Bagi kalian yang selalu menuliskan opini kalian di kolom komen, saya baca komen kalian satu persatu. Saya baca komen kalian untuk mengetahui opini kalian, tanggapan kalian, dan masukan kalian sangat berguna untuk video selanjutnya. Terima kasih banyak buat kalian yang selalu menekan tombol like di awal video. Video seperti ini membutuhkan waktu dan juga research. Dan ini semua gratis untuk kalian. Jadi pastikan kalian menekan tombol like-nya supaya saya mengetahui kalian menyukai konten yang saya bagikan. Buat kalian yang ingin mencoba bermain saham, silahkan tekan link di kolom deskripsi. Thank you. Bayangkan, banyak katanya ada orang sementara yang tidak suka dengan pemerintahan yang ada sekarang. Padahal berkali-kali saya ingin mengatakan pemerintahan ini pemilunya, pilkadanya langsung, bukan dulu seperti kita diputuskan hanya oleh MPR. Tolong diingat, lah kok minta seperti Pak Jokowi mundur, Pak Jokowi tidak berhasil. Mengapa saya sebut beliau? Ya itu presiden kita, kepala negara kita. Kebetulan PDI Perjuangan yang dari awal sampai sekarang mengusung beliau. Kan kita itu dari mekanisme ada pengusung, ada pendukung loh. Kadang seringkali dibaurkan. Saya bilang salah. Ada pengusung, kita pengusungnya. Pendukung silakan, beberapa partai begitu. Nah, seperti kita kan juga kalau dilihat tadi adanya hanya kita pendukung,
bukan pengusung, karena itu kan tergantung dari kursi pendapatan kursi DPR yang dari sisi persentase berapa dapat, ini boleh ngusung sendiri begitu. Kita seperti Jawa Tengah, seperti Bali, makanya kita bisa ngusung sendiri karena DPRD-nya itu betul-betul sangat bagus, bisa. Apa artinya DPRD? Artinya rakyat percaya kepada kita. Setelah dikabarkan bahwa dirinya dikeluarkan dari Partai Amanat Nasional, Amin Rais kini mendirikan partai baru. Di mana setelah melalui diskusi yang panjang, dari 28 nama sudah ditentukan sebuah nama untuk partai barunya tersebut, yaitu PAN Reformasi. Selain memiliki nama yang mirip dengan nama partai sebelumnya, partai baru Amin Rais yang direncanakan akan diperkenalkan pada Desember 2020 tersebut pun juga memiliki logo yang tidak jauh berbeda dengan Partai Amanat Nasional, yakni berwarna biru serta terdapat matahari putih. Mengenai siapa yang akan menduduki kursi kepemimpinan partai barunya tersebut, Amin Rais mengakui bahwa dirinya akan menyerahkan area tersebut kepada generasi-generasi yang lebih muda, diantaranya Chandra Tirtawijaya, juga putra Jaya Hussein. Alasan politikus senior ini tidak lagi bergabung bersama PAN dan mendirikan partai baru dikarenakan prinsipnya sudah tidak sejalan lagi dengan PAN yang saat ini dipimpin oleh Zulkifli Hasan, di mana PAN saat ini menyatakan akan memberi dukungan penuh terhadap pemerintahan Joko Widodo, sedangkan Amin Rais merupakan salah satu tokoh yang anti rezim Jokowi. Bakti nyata kepada masyarakat juga kepada pemerintah. Tidak cukup saya kira bagian memaki-maki, apalagi cuma mencaci maki dan mengkritik. Maaf, saya sudah nggak dipanen lagi, saya sudah dikeluarin sama anak-anak buah saya itu karena saya tidak setuju bergabung dengan rezim yang sudah nak ketulungan itu, sementara mereka tetap yakin bahwa dengan bergabung rezim Jokowi akan dapat logistik, akan dapat segala macam. Baru-baru ini, pada akun sosial media Instagram miliknya, Amin kerap mengunggah berbagai kritik kepada pemerintah yang telah dikemasnya sedemikian rupa untuk ditampilkan kepada publik. Dalam hal ini, Amin memberikan tanggapan terkait perkembangan politik nasional di era Presiden Joko Widodo. Menurutnya, politik saat ini hanya memecah belah persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Hasil pembangunan politik di masa Pak Jokowi telah memecah belah persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Apakah benar politik era Jokowi kurang demokratis? Namun di sisi lain, Amin Rais tetap bebas menyuarakan kritikannya terhadap Jokowi. Presiden Jokowi memang telah menunjukkan bahwa dirinya bukanlah sosok yang anti kritik. Namun dalam berdemokrasi, kritik haruslah berdasarkan oleh data yang lengkap dan disertai solusi terhadap masalah yang tengah dikritik. Berlawanan dalam politik, berbeda dalam politik, bukan berarti kita ini bermusuhan dalam berbangsa dan bernegara. Ya inilah yang namanya negara demokrasi. PDI terus menuai dukungan rakyat, di mana dukungan itu membuat Orde Baru gerah dan khawatir, sehingga pemerintah memutuskan Megawati dan PDI harus dihentikan. Dengan memanfaatkan kaki tangannya di PDI, rezim Soeharto terus-menerus memicu perselisihan, termasuk yang berpuncak pada penyerbuan kantor PDI di Jalan Diponegoro pada 27 Juli 1996 yang dikenal dengan peristiwa Kuda Tuli. Lawan-lawan politik Mega yang di-reshuffle dari PDI, yakni Jusuf Meruk dan adik iparnya Geri Mbatemoy, mengeluarkan pernyataan adanya keterlibatan PKI atas 300 nama kader dan pengurus PDI di seluruh Indonesia, sehingga isu kandang lokal Banteng ini pun membesar menjadi isu nasional. Bahkan isu PKI juga sempat menimpa Taufik Imas yang merupakan suami dari Megawati, namun tudingan tersebut ditepis oleh Maijen Abdullah Mahmud Hendro Priyono. Ia menyatakan kalau Taufik bebas dan sama sekali tidak ada keterkaitan dengan PKI. Menurut pengamatan Profesor Riset Bidang Sejarah Asfi Warman Adam, menengarai jika pihak yang melemparkan isu PKI ingin menegakkan kembali kekuasaannya, persis sama dengan cara yang dulu dilakukan oleh Soeharto, yakni menjadikan komunisme sebagai musuh bersama. Jadi ada pihak-pihak yang berkepentingan untuk dihidupkan kembali isu komunisme ini karena mereka ini bagian dari rezim Orde Baru yang ingin kembali menegakkan rezim tersebut dengan cara atau strategi yang sama, yaitu menjadikan komunisme ini sebagai musuh bersama. Di mana mereka berpadu dengan kelompok yang ingin menjaga eksistensinya, seperti penganut gerakan khilafah.
Oleh karena itu, tak mengherankan saat aksi pembakaran bendera PKI terlihat juga simbol-simbol yang dekat dengan gerakan khilafah. Demo yang terjadi belakangan ini, ada pembakaran bendera PKI misalnya. Tapi yang membakar itu kelihatan memakai topi atau di belakangnya ada bendera berlambang tauhid, bendera HTI misalnya. Jadi mereka tampaknya ingin memperlihatkan eksistensi HTI, tetapi dengan mengatakan bahwa mereka sebetulnya adalah berjuang untuk menghancurkan komunisme gitu. Isu PKI yang selama ini disematkan pada PDI Perjuangan merupakan isu lama yang selalu digaungkan untuk menjatuhkan partai tersebut, di mana ada sekelompok berkepentingan yang ingin menghidupkan kembali Orde Baru. Tujuannya untuk kembali membangkitkan Orde Baru, kembali mengangkat Soeharto sebagai pahlawan penyelamat negara yang dulu memakai isu komunisme ini, menjadikan komunisme ini sebagai musuh bersama. Ini kemarin ini ada yang pemberitaan, ada orang kan yang membentuk kami, itu kami. Wah, di situ kayaknya banyak banget yang kepingin jadi presiden. Terus saya tuh mikir, lah daripada bikin seperti begitu, kenapa ya nggak dulu cari partai ya? Karena apa? Peraturan di Republik ini, tadi saya sebut, tata kenegaraan, tata pemerintahan, termasuk yang namanya pilkada dan pemilu, maka seseorang itu harus mencari partai, dukungan, usungan. Nah, saudara-saudara sudah menyatakan kader PDI Perjuangan, sudah lebih enak. Banyak orang yang tidak berpartai itu mencoba masuk dengan independen. Tidak ada salahnya. Hanya jangan lupa, independen itu kalau jadi, dia tidak punya fraksi loh. Jadi bagaimana kalau akan membicarakan yang namanya pemerintahan di daerah? Kan harus ada toh yang namanya pemerintahan melalui yang namanya bupati atau wali kota atau gubernur, kan akan berbicara dengan DPRD 2, 1 atau DPRD nasional. Setelah reformasi tahun 1998, kekuasaan seseorang sebagai presiden sudah ditentukan kapan akan berakhir, yakni paling lama 10 tahun atau 2 kali masa jabatan. Hal itu karena pasal mengenai jabatan presiden dalam Undang-Undang 1945 sudah diamandemenkan, menyebutkan presiden dan wakil presiden memegang jabatan selama 5 tahun dan dapat dipilih kembali untuk 1 kali masa jabatan. Ketika zaman Orde Baru, kita tidak tahu kapan kekuasaan Presiden Soeharto akan berakhir. Yang ada di benak pada waktu itu, kekuasaannya sebagai presiden hanya akan berakhir kalau dia wafat. Sebab kekuasaan Soeharto sangat kuat dan mutlak, menjangkau sampai unit-unit terbawah di struktur pemerintahan. Kendati demikian, melalui gerakan reformasi mahasiswa dan gerakan rakyat pro-demokrasi, Soeharto pun lengser dari kekuasaannya. Namun, kebebasan tersebut dimanfaatkan oleh oknum-oknum anti pemerintah untuk menebar kebencian terhadap pemerintahan sekarang ini, yakni Presiden Joko Widodo. Semenjak Presiden Jokowi berkuasa, sudah banyak kelompok-kelompok yang ingin menjatuhkannya melalui segala cara, mulai dari fitnah hingga memakai isu agama dan mengeksploitasi kelompok-kelompok berlabel keagamaan. Kalimat-kalimat yang menuntut presiden untuk mundur pun masih terdengar dari para tokoh koalisi pemerintah, salah satunya Amin Rais. Pak Jokowi turun, saya sukarela, dan ternyata Pak Jokowi tidak punya kompetensi menjadi presiden Indonesia. Kemudian disertai permintaan maaf yang tulus ikhlas seluruh bangsa dan rakyat Indonesia karena Pak Jokowi telah berusaha sesuai kemampuan namun tidak berhasil. Namun gerakan-gerakan tersebut tetap tidak dapat menggoyahkan kedudukan Jokowi sebagai penguasa di Indonesia. Hal itu dikarenakan sebagian masyarakat Indonesia masih percaya dengan kepemimpinannya. Menurut survei SMRC, rakyat Indonesia optimis kalau Jokowi bisa mengatasi bencana pandemik sekarang ini. Dengan kata lain, menumbangkan Jokowi tak semudah menumbangkan Soeharto. Sebab lebih banyak rakyat yang percaya dibanding dengan yang membencinya. Jika kita mampu melalui kesulitan ini bersama, kita justru akan menjadi bangsa yang semakin kuat dan siap menyongsong masa depan yang lebih sejahtera. Tapi kita jangan lupa bahwa kita itu adalah kumpulan dari kami-kami dan aku-aku. Secara prinsip,
kemunculan figur-figur penting di dalam kelompok kami ini bukan tidak mungkin muncul karena juga kelalaian Pak Jokowi dan partai-partai pendukungnya. Kenapa begitu? Alasannya sederhana. Karena Pak Jokowi membangun pemerintahannya tanpa oposisi sama sekali. Padahal di dalam konsep ketatanegaraan, oposisi itu adalah sebuah kemestian. Harus ada. Perlu dibangun oposan yang seimbang agar publik bisa menyalurkan aspirasinya jika kemudian pemerintahan salah jalan. Tapi oposisi semua ditarik ke dalam rangkulan istana. Akibatnya ketatanegaraan kita menjadi timpang. Mau tidak mau mereka membangun kekuatannya sendiri untuk menyalurkan aspirasi perbedaan itu. Itu satu kenapa kemudian Pak Jokowi ada masalah juga. Pemerintahan ada salahnya. Partai-partai pendukung pemerintahan ada salahnya dengan mencoba mengakumulasi seluruh kekuatan yang ada. Pemerintahan terus berupaya menjadi kekuatan yang paripurna tanpa ada pengkritik. Suatu saat begitu ada masalah timbul, pemerintah tidak mempunyai kekuatan atau warga negara atau rakyat tidak punya pilihan lain untuk kemudian kemana mereka akan menyalurkan aspirasinya. Itu biasa-biasa saja. Maksudnya masyarakat Solo dan DIY Jawa Tengah ingin segera ada kelompok yang ingin menyelamatkan Indonesia, dan kami dari pusat itu datang ke sana untuk menampung aspirasi tersebut. Jadi tapi berbagai daerah juga sedang persiapan, di luar negeri juga sedang persiapan untuk berjuang bersama. Jadi menurut saya ini biasa-biasa saja. Kita bersyukurlah bahwa ternyata banyak sekali rakyat Indonesia ingin negaranya selamat. Itu kita harus syukuri. Ya, saya berharap sih, dan kami ini kan terbuka. Ya, kalau ada menyatakan bahwa di kampungnya Jokowi, ya itu bagus dong. Kami ingin menyelamatkan NKRI dari tempatnya Pak Jokowi gitu. Saya pikir ya wajar saja bertanya, tapi kami juga tidak mau terjebak ke dalam pertanyaan-pertanyaan. Organisasi adalah pilihan, ada organisasi longgar, ada organisasi yang memang diatur secara ketat. Yang jelas bahwa kami adalah organisasi longgar yang punya hitam perjuangan yang sama. Apabila ada pernyataan yang bertentangan dengan deklarasi atau kesepakatan daripada Dewan Presidium yang dirapatkan oleh pimpinan, ini adalah pernyataan pribadi. Jadi kita juga tidak menganggap bahwa itu bebas-bebas saja berpendapat gitu ya. Jadi seperti halnya tidak ada namanya nanti organisasi secara struktural bahwa ada pimpinan wilayah, pimpinan kabupaten dan lain-lain. Yang ada adalah ada aliansi pendukung kami, aliansi pendukung namanya, bukan berarti Jogja adalah di bawah Jakarta, bukan berarti Jawa Tengah di bawah Jakarta, tapi misi perjuangannya adalah sama. Mungkin akan muncul nanti aliansi pemuda, aliansi perempuan, pendukung kami. Nah, kenapa pernyataan itu muncul? Karena kita tidak ingin ada orang-orang yang dengan gampang mengatasnamakan kami, padahal dia berjuang di luar kita perjuangan kami, yaitu menyelamatkan rakyat dan menyelamatkan NKRI. Itu yang kita takutkan. Kenyang semua cara berorganisasi. Jadi itu kenapa kita menyatakan bahwa yang di luar pernyataan resmi adalah pendapat pribadi, tidak bisa menyatakan bahwa itu pendapat kami. Seperti halnya kalau Said Didu, walaupun saya deklarator, ada pernyataan saya yang bertentangan dengan yang sudah disepakati oleh Presidium dan deklarator, Dewan Deklarator, maka itu bukan berarti mengatasnamakan kami. Begitu sebenarnya. Intinya bahwa semua yang terlibat dalam kami itu harus tujuannya adalah menyelamatkan NKRI. Banyak buat kalian yang nggak skip dan nonton video ini sampai habis. Saya secara personal sangat menghargai waktu kalian. Makasih banyak buat kalian yang sudah tekan tombol subscribe, dan makasih banyak buat kalian yang sudah tekan tombol loncengnya. Jangan lupa bagikan informasi ini ke teman atau family Anda. Mungkin teman atau family Anda membutuhkan investasi ini. Oke guys, sekian dulu dari saya. Jangan lupa follow Instagram saya di @johannesleongofficial untuk kata-kata motivasi setiap harinya. Bagi kalian yang termotivasi nonton video ini, ayo like video ini dan subscribe di channel ini.
Dan buat kalian yang sudah subscribe di channel ini, jangan lupa tekan tombol loncengnya supaya kalian mendapatkan notifikasi setiap kali saya upload video.